Dajjal ini manusia, bukan sistem. Manusia, ya, seorang laki-laki kata Rasul, normal kayak kalian, tetapi fisiknya agak sedikit kurang normal. Dia sedikit lebih pendek dari kalian. Demikian kata Rasulullah SAW. Lehernya lebih panjang sedikit dibandingkan kalian. Rambutnya keribu. Rambutnya keribu. Pernah ingat penyanyi legendaris dulu Ahmad Albar? Nah, tapi dia bukan Dajjal ya. Rambut Dajjal itu arah-arahnya ke situ. Ya. Lalu bagaimana cara selamat dari Dajjal? Di mana kemunculan Dajjal nanti? Apa tanda-tanda Dajjal? Itu lengkap, Bapak. Kenapa hari ini saya berani mengatakan Dajjal itu sudah lepas dan bebas? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya berani mengatakan itu karena hadis-hadis yang sahih yang mendukungnya dan fakta yang ada hari ini yang tidak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda Dajjal lepas ada di Syam. Kalau nanti kitab ini benar-benar Bapak miliki, baca Pak. Rinci tanda-tanda besar hari kiamat itu terbanyak dilakukan di Syam. Tentang Dajjalnya, tentang Nabi Isanya, tentang Imam Mahdinya, tentang kekuasaannya Ya'juj dan Ma'jujnya dan sebagainya. Perang Malhamah Al-Kubronya itu terjadinya kebanyakan di Syam. Dan tanda-tanda Dajjal keluar hari ini adanya di Palestina. Bapak mau bukti? Silahkan nanti Maret bareng saya berangkat ke Baitul Maqdis. Insya Allah Maret bareng saya berangkat. Kita ke Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa. Dari situ kita nyambung ke Madinah, baru ke Mekah. Jadi 3 Masjidil Haram langsung kita kunjungi dalam 1 kali perjalanan. Plus nanti kita ke Mesir jumpa Firaun. Benar, kita akan jumpa Firaun, bangkai Firaun yang Allah abadikan, Pak. Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Lihat saja, Bapak Ibu, kalau lihat kok mirip si Fulan ya. Benar-benar Pak, mirip sekali. Nah, siapakah orang di Indonesia ini? Saya tidak mau kasih tahu ya. Tapi asal Bapak Ibu melihat langsung, benar nih, mirip banget, 100%. Saya juga heran kok bisa mirip. Nah, itu bonusnya kita ke Mesir ya. Kemudian setelah itu baru kita ke Yordania. Jadi ada 4 negara yang kita kunjungi. Mesir, Palestina, Yordania, dan Arab Saudi. Insya Allah 1 kali perjalanan. Bulan Maret nanti pendaftarannya terakhir itu bulan Januari. Nah, brosurnya ada di luar. Brosurnya ada di luar. Apa masih ada? Pak, sudah habis ya? Selama ini kita sudah bolak-balik umroh. 2 tanah suci selalu kita datangi. Kapan kaki kita menginjak Masjidil Aqsa? Sekaligus merintis bukti dan tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi hari ini ya. Baik, tentang yang membanding-bandingkan Nabi Muhammad, saya rasa jawabannya sudah cukup. Dari ustaz-ustaz kibar kita, ustaz-ustaz besar kita, ustaz senior kita sudah cukup. Bagaimana UAS memberikan tanggapan, bagaimana Babai Haikal memberikan tanggapan, bagaimana Ustaz Syekh Tengku Zulkarnain memberikan tanggapan, bagaimana Ustaz Adi Hidayat memberikan tanggapan, bagaimana Bu Yayah yang memberikan tanggapan. Ulama-ulama senior sudah sampaikan semua. Dan jawaban saya nggak akan jauh-jauh, nggak akan beda-beda itu dari mereka. Ya, begitu aja. Ada juga pengumuman penting saya sampaikan. Kemarin kan sempat heboh ya, meteor pertengahan Ramadan 1441 ini akan menghantam bumi lalu terjadi dukhon. Ya, lalu disampaikan sebuah hadis. Wahai kaum muslimin, itu bukan dalil kita. Bahwa hadis yang dipakai oleh Syekh Ibnul Jauzi dikatakan hadisnya maudhu', palsu. Ada sekelompok ulama hadis mengatakan hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Maka dalil itu tak bisa kita jadikan sebagai rujukan kita untuk hantaman meteor di pertengahan Ramadan. Ya, memang benar 1441 Ramadan hari tanggal 15-nya bertepatan dengan hari Jumat. Dalam hadis dhaif jiddan itu pas pertengahan Ramadan, hari Jumat ya, di subuh hari kalian yang sedang baru selesai melaksanakan salat ibadah subuh, lalu tiba-tiba terdengar dentuman besar di langit. Larilah kalian ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela ya, masuk ke dalam kamar, tutup kamar, lalu berselimutlah dan sujudlah ke arah kiblat, bacalah subhanal qudus subhanal qudus. Itu hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Hadis dhaif jiddan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam urusan akidah.
Maka yang cukup kita imani adalah tanda-tanda. Kalau ini penting kita imani, tanda-tanda. Maka pengumuman saya, kapan kita harus lari? Kapan kita harus sembunyi? Kapan? Kalau nggak salah pembahasan kita ba'da zuhur nanti ada kajian ya? Di mana? Ba'da asar. Oke. Nanti tanda-tandanya itu yang paling penting untuk Bapak Ibu dapatkan, yang saya katakan tadi. Meninggal nggak besok-besok nih Raja Salman? Entah dari sekarang sampai Ramadan meninggal nggak Raja Salman? Kalau ia meninggal, yang kedua, 3 orang pangeran yang memiliki militer, memiliki tentara, memiliki senjata, memiliki harta ini kelahi tidak, yang menyebabkan Arab Saudi tidak aman. Kelahi tidak. Kalau iya, yang ketiga, gempa-gempa tidak Arab Saudi pada tahun itu. Kalau iya, berarti insya Allah pada tahun itulah Imam Mahdi keluar. Dan Imam Mahdi hanya keluar ketika puncak-puncak bencana dan petaka pembantaian perang terjadi di seluruh dunia. Maka saat itu seharusnya Bapak Ibu sudah tidak lagi tinggal di kota. Sudah tidak lagi tinggal di kota. Di mana tinggal? Di kawasan-kawasan yang jauh dari perkotaan. Kawasan-kawasan yang tinggi dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi, dari daerah-daerah perbukitan yang punya sumber-sumber mata air dengan tanah yang subur. Saya harapkan sudah pindah ke sana. Ustadz, berarti dari sekarang kita melakukan persiapan. Wajib dari sekarang, karena ini kemungkinan sangat dekat waktunya. Tapi di waktu yang sama, semua aktivitas kita di kota jangan ditinggalkan sebelum tanda nyata, yaitu beredarnya bintang berekor 3 hari berturut-turut di langit dunia. Tidak ada di antara kita manusia di bumi ini tidak menyaksikan itu. Maka seluruh kita tetap normal dulu tinggal di kota. Jalani hari-hari kita, kerjaan kita, anak-anak kita sekolah seperti biasa. Tetapi kalau sudah nampak bintang berekor beredar di langit 3 hari berturut-turut sampai 7 hari, tak ada lagi alasan, lari cepat ke daerah perbukitan yang orang-orang kita sudah punya rumah-rumah dan pemukiman di sana. Yang boleh tinggal di situ hanyalah orang beriman yang soleh-soleh, orang beriman yang taat-taat. Ya, begitu caranya. Jadi sebelum itu udah lari duluan sekarang, nggak boleh, nggak boleh. Saya buka kapling-kapling di Sumatera Barat, di pesantren saya, di daerah perbukitan. Kawasannya indah, sumber mata airnya banyak, hanya tanahnya saya nggak lebar, hanya 40 hektar saja. Saya juga sarankan untuk Indonesia sebelah timur di mana, untuk Indonesia di Jawa Barat, di Jawa ini di mana. Sudah saya katakan awal-awal tadi belum? Sudah ya? Oh, berarti di masjid pagi tadi ya? Perasaan di sini saya sampaikan, masjid pagi tadi ya? Iya. Ada 3 tempat baru saya rekomendasikan. 1 Indonesia sebelah timur, saya pusatkan di Gunung Malino. Gunung Malino yang udah dibebaskan lokasinya sana itu ada 300 hektar. Hah? Makassar, dekat Makassar, 57 kilo dari kota Makassar. Itu Indonesia sebelah timur. Kemudian untuk Jawa, saya berharap hendaknya di Jawa Tengah ini ada kawasan yang subur, perbukitan yang jauh dari gunung-gunung berapi, kawasannya subur, sumber mata airnya ada, ya, maka bebaskan tempat itu dan dikapling-kapling. Orang-orang beriman yang diperkenankan untuk membelikan kaplingan itu, orang yang soleh-soleh dan bertakwa, ya. Kemudian karena belum ada untuk Jawa, sekarang ini baru Jawa Barat saya rekomendasikan. Tempatnya di Kabupaten Nagrek, ya. Saya sudah melihat ke sana, saya lihat sumber mata airnya besar, kawasannya lumayan dan jauh dari perkotaan, jauh daripada dan tinggi daripada laut. Saya lihat ini tempatnya bagus. Ada baru 100 hektar, bisa diperluas sampai 800 hektar. Silakan dapatkan lokasinya di sana. Bergabunglah dengan PT Hafiz Amanah Indonesia. Mereka yang mengelola secara manajemen dan sistem mereka yang kelola. Jadi Bapak Ibu tidak boleh membeli sampai Bapak Ibu langsung datang melihat tempatnya. Lihat surat-suratnya, ini surat-suratnya, ini surat kami, saya ambil kaplingannya ini. Jadi jelas Pak, barangnya ada, surat-suratnya ada, sehingga jual belinya betul-betul sesuai syariat, begitu. Dan setelah dibeli, tempat itu langsung Bapak Ibu siapkan perumahan Bapak. Perumahan kayu ya, kita izinkan hanya perumahan kayu atau bambu. Silakan siapkan itu semua. Mau 2 kamar kayak mau 3 kamar, silakan. Masalah teknis itu ke mereka. Nah, kalau untuk Sumatera Barat, saya di Sumatera Barat, langsung pesantren kami Pak, yang kita sedang membangun sekarang itu di pesantren itu. Nah, kawasannya ada 40 hektar, cuma 10 hektar lagi adalah wakaf untuk pesantren kami. 40 hektar kita beli, dan itu kita kapling-kapling. Jadi Bapak Ibu, saya berharap larilah ke sana kalau tanda-tanda tadi sudah nampak.